Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan indikator ekonomi Indonesia tetap sehat di tengah guncangan kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa saja strategi pemerintah dan apakah dampak perang dagang membuat ekonomi RI bakal meradang? Untuk membahasnya kita langsung tergabung. Kami masih mencoba menghubungi dengan Mas Dede Prayudi, juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Dan kami sudah tersambung dengan Mas Media Wahyudi Askar selaku Direktur Kebijakan Selios. Saya langsung sapa Mas Media. Assalamualaikum Mas, saya selalu Anda. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Mas. Baik, Selamat sembari sore. menunggu Mas Uki dari Istana, saya minta pandangan Anda dengan tarif baru, dengan adanya dampak perang dagang, apakah ekonomi RI bakal meradang, Mas Media, sehingga Pak Prabowo hari ini hadir di Sarasan Ekonomi dengan beberapa ekonom, investor, media. Ya, pasti ada kekhawatiran ya. Hmm, Kekhawatiran terhadap risiko krisis dari kepercayaan investor. hmm, Dan hari ini juga memang cukup mengkhawatirkan IHSG kita anjlok dan dalam beberapa minggu terakhir terjadi pelemahan rupiah. hmm, Dan untuk mengatasi itu saya kira hari ini pemerintah melakukan intervensi verbal dan retorika optimisme hmm. dengan harapan untuk terus menjaga kepercayaan dari investor, termasuk dari investor asing, agar tentu saja pemerintah berharap tidak terjadi capital outflow secara besar-besaran, Hmm. sehingga bisa memicu instabilitas keuangan. Oke. Dan hal ini penting saya kira hari ini dan memang ditunggu oleh banyak pengusaha, ditunggu oleh masyarakat, Hmm. karena efek domino dari tarif Trump ini ke sektor real itu juga sangat signifikan. Karena perlambatan ekonomi global, termasuk juga importir yang terbebani karena naiknya biaya barang dari luar negeri. Hmm. Bahkan kita tentu khawatir konsumsi rumah tangga juga bisa melemah gitu ya. Oke. Dan kita mengalami ketergantungan yang kuat terhadap modal asing hari ini dan pemerintah melakukan intervensi itu hari ini. Oke. Meskipun Hmm. ada banyak sekali black box yang belum terjawab ya dalam sharing hari ini dari pemerintah. Black box itu kalau kita boleh berspekulasi ya, Mas Media, apakah ada agenda di balik layar yang mungkin dilakukan oleh Trump sendiri untuk membuat tarif resiprokal karena suku bunga mereka tengah turun saat ini? Analisa Anda seperti Betul. apa, Mas Media? Hmm. Saya kira ruangnya sekarang ada di pemerintah ya. Oke. Respon apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah spiral negatif ini, termasuk mengendalikan keadaan. Hmm. Jadi saya kira sekarang ada dua ya. Pertama keluar dan ke dalam. Oke. Keluar, pemerintah sudah bilang kita nggak akan melawan gitu ya. Kita Hmm. akan mendorong TIFA, Trade Investment Framework Agreement. Tapi saya kira yang paling penting Oke. adalah Hmm. jangkauan ke dalam. Bagaimana mengatasi hari ini Hmm. sektor yang terdampak akibat tarif ini. Karena hitung-hitungan kami setiap 1% penurunan di pertumbuhan ekonomi Amerika itu berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi kita sebesar 0,08% dan ini Oke. signifikan sekali. Hmm. Kita tahu industri alas kaki, pakaian jadi itu proporsinya ke US itu lebih dari 60-an%. Hmm. Dan kalau ini tidak diberikan insentif oleh pemerintah, perlindungan ekonomi, Hmm. tentu saja akan berdampak pada PHK dan tentu sih ini kita yang tidak kita inginkan Oke. dan termasuk dampak pada share ekspor kita yang terus mengalami penurunan. Baik, Mas Media langsung dijawab oleh Mas Uki dari Istana sudah bergabung, Mas Dede Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden. Mas Uki, selamat sore. Apa kabar Anda? Maaf Selamat sore. batin. Selamat sore, maaf lahir batin, Mas Vidya. Mohon maaf lahir batin. Air dan batin, Mas Uki. Baik, terima kasih sudah Ya, meluangkan waktu. Mas Uki langsung dijawab tadi ada potensi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08%. Bagaimana pemerintah? Apakah akan memberikan insentif kepada para pengusaha eksportir? ya, yang Hmm. pertama-tama sikap pemerintah itu tegas ya bahwa satu ya pemerintah dalam hal ini menghormati kebijakan dalam negeri dimanapun ya Hmm. termasuk di Amerika Serikat yang dalam hal ini diumumkan oleh Presiden Trump. Oke. Lalu yang kedua adalah pemerintah juga eh, saat ini sedang menyusun strategi untuk bernegosiasi dengan
pihak Amerika Serikat. Jadi apa yang dinegosiasikan mungkin saja tidak melulu soal tarif, ya, mungkin saja tidak melulu soal tarif yang 32% untuk kemudian ditinjau ulang, untuk kemudian diturunkan. Ada instrumen-instrumen lain yang bisa kemudian juga disederhanakan, ya, non tarif barrier maksud saya ya, itu untuk kemudian memudahkan barang kita supaya bisa masuk gitu. Jadi untuk saat ini memang Indonesia, pemerintah sedang merumuskan ya bagaimana kita supaya tidak panik ya, kita supaya dapat meredam apa namanya psychological shock dari pasar. Kita juga memikirkan strategi jangka menengah dan juga di jangka panjang. Tapi untuk di awal-awal ya, untuk di awal-awal Kemenko Ekonomi yaitu Pak Erlangga sudah melaksanakan tugasnya untuk terus menjaga ya, bukan hanya memantau tapi juga terus menjaga SBN ya, surat berharga negara, dan juga kurs ya rupiah ke Indonesia dolar, American dollar. Demikian Mas. Baik, tapi jaminan insentif tetap akan ada diberikan? Iya, itu semua nanti akan bergantung kepada apa yang menjadi kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya, itu semua akan bergantung kepada apa yang menjadi kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Apabila kemudian memang kesepakatan tersebut membutuhkan semacam adjustment ya untuk Indonesia di sana dan di sinilah, dan adjustment tersebut termasuk berupa insentif. Ini bisa saja diberikan. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang dikatakan Mas Media itu akan menjadi langkah bagi pemerintah, yaitu untuk memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang menjadi backbone ekspor kita ke Amerika Serikat. Jadi ekspor kita ke Amerika Serikat itu 11% kurang lebih ya terhadap total ekspor Indonesia ke seluruh dunia, dan itu didominasi oleh pakaian jadi atau tekstil ya, dan juga alas kaki, sepatu dan lain-lain. Jadi tentu saja ini semua menjadi perhatian pemerintah. Tentu saja pemerintah tidak menginginkan damage terlalu besar ya untuk kemudian diderita oleh sektor-sektor tersebut. Demikian Mas. Oke Mas Media, dari kacamata Anda, insentif apa yang tepat rasanya dan tepat efektif saat ini? Ya, insentif sebetulnya memang hanya salah satu ya dari beberapa langkah praktis yang harus dilakukan dalam jangka pendek. Bicara insentif, saya kira memang hari ini kita butuh adanya insentif khususnya untuk sektor ekspor dan impor, relaksasi investasi, serta juga mungkin dalam bentuk penyederhanaan perizinan. Jadi yang dilakukan hari ini adalah meningkatkan kembali kepercayaan pasar. Tapi soal pasar ini kan kita bicara soal sentimen ya, sesuatu yang kadangkala memang sulit untuk diukur. Dan selain insentif itu, kita mau nggak mau harus memperkuat ruang fiskal kita, termasuk moneter kita. Ini yang saya kira mungkin masih menjadi PR yang signifikan untuk pemerintah hari ini. Soal koordinasi fiskal, misalkan meskipun tadi Bu Sri Mulyani cukup meyakinkan ya menyampaikan ke publik, tapi kalau kita lihat kondisi real hari ini, ada banyak sekali PR-PR pemerintah yang memang harus diperbaiki ya. Salah satunya misalkan sektor real pertanian ya, petani misalkan nilai tukar petani kita itu relatif stagnan dan bahkan cenderung mengalami penurunan khususnya untuk petani pangan gitu ya, padi, jagung dan lain-lain. Dan ini yang cukup mengkhawatirkan meskipun tidak tergambar secara ekonomi makro. Jadi saya kira hari ini memang kita masih cukup bergantung memang secara ekspor kepada US, dan antisipasi PHK itu harus dilakukan karena ada tekanan pasti terkait layoff yang semakin besar di sektor padat karya, termasuk garmen gitu ya, dan sektor produk lain itu juga bisa terdampak negatif seperti CPO, biofuel, elektronik, permesinan kendaraan itu juga kemungkinan terdampak, dan ini harus dihitung terus dampaknya karena kalau tidak dihitung terus maka otomatis perusahaan akan daripada mengkonversi hutang, perusahaan akan lebih cenderung memilih PHK. Dan kalau PHK yang semakin banyak, itu tentu saja pengangguran akan semakin naik, tentu akan memukul perekonomian kita. Saya sepakat kita belum sampai pada tahap krisis ya, tapi sebegitu meyakinkan sekali Pak Prabowo pada saat awal dilantik,
Tapi memang selama beberapa bulan terakhir Pak Prabowo tadi juga mengakui ada banyak sekali komunikasi publik yang harus diperbaiki. Saya kira ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, memperbaiki kembali citra ekonomi publik Indonesia, ya khususnya pemerintah, agar investor tetap menaruh kepercayaan kepada Indonesia dan kemudian kita tidak Oke. mengalami capital outflow yang secara masif ya akibat tarif ini. Ya, sentimen negatif nampaknya sudah terasa pagi tadi. IHSG pada hari ini dibuka dengan level 5.912,06, anjlok 9,19%. Langkah berikutnya seperti apa untuk menjaga IHSG akan kembali cerah, Mas Media? Yang pertama memang Bank Sentral harus memainkan peran ya. Saya kira dalam beberapa hari terakhir teman-teman Bapak Ibu di Bank Indonesia sudah bekerja cukup keras ya. Dan hari ini sebetulnya recovery cukup baik begitu. Hmm. Tapi ini kan kita ingin lihat ke depan apakah krisis ini soft landing atau hard landing ya. Kalau soft landing otomatis ini akan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Oke. Dan kalau terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, kita perlu nafas panjang. Makanya lagi-lagi langkah dari pemerintah perlu lebih baik melakukan diversifikasi ekonomi segera, Hmm. kemudian membuka pasar yang baru, khususnya ke Timur Tengah ya, yang saya lihat cukup potensial selama beberapa bulan terakhir. Baik. Dan satu lagi, saya berharap Hmm. pemerintah, khususnya menteri-menteri di sektor ekonomi ya, itu mengelola negara ini dengan hati-hati ya. Oke. Dan ya tidak perlu denial karena Hmm. Indonesia itu belakangan seperti kapal Titanic terlalu lambat untuk bereaksi, Mhm. menolak bahwa terjadi masalah ya bahwa kapal ini bisa terjadi potensi karam dan ketika terjadi masalah nanti ya jangan sampai nanti yang selamat adalah mereka yang ada di ultra rich, mereka yang orang kaya ketika krisis ekonomi mereka bisa kabur ke luar negeri. Itu yang tidak Oke. diinginkan oleh masyarakat. Kita Hmm. berharap krisis ekonomi tidak pernah terjadi dan ekonomi kita bounce back dan ekonomi kita terus bertumbuh dan pengusaha tetap yakin untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, silakan dijawab Mas Uki. Ya, saya pikir Meyakinkan investor. atau kami Hmm. pikir apa yang menjadi saran Mas Media itu adalah saran yang baik, ya. Dan inilah dia juga beberapa strategi yang diterapkan ya oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah memperkuat posisi dagang Mhm. Indonesia di kancah perdagangan global ya dengan menggunakan organisasi multilateral seperti BRICS yang Indonesia baru saja bergabung ya. Dan BRICS ini volume perdagangannya itu 40% dari volume perdagangan dunia. Hmm. Dan ini membuka peluang Indonesia untuk melakukan diversifikasi tujuan ekspor ya, diversifikasi tujuan ekspor. Lalu juga ada ASEAN yang juga sekarang menjadi atau sedang ranum-ranumnya lah ya, sedang ranum-ranumnya di tengah-tengah dunia yang misalnya Eropa masih hyperinflation, demikian juga dengan Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah memperkuat memperkuat pasar domestik ya, karena di dalam isu kenaikan tarif Amerika Serikat untuk tarif impor ya, untuk hampir semua negara ya, termasuk Indonesia di sini 32%. Di sini kami melihat Ya. ini bukan hanya sebuah tantangan, tapi juga sebuah peluang. Peluang yang seperti apa? Misalnya, ini contoh konkretnya ya. Tidak lama setelah Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang baru, Presiden Xi Jinping langsung menginstruksikan jajarannya untuk membuat restriksi yang lebih banyak lagi Oke. bagi para investor mereka untuk berinvestasi ke Amerika Serikat. Tentu saja ini menjadi sebuah peluang apabila Indonesia berhasil, satu misalnya ya, menunjukkan keseriusannya untuk memberantas korupsi. Lalu dua, menyederhanakan ya yang namanya perizinan, yang namanya birokrasi dan lain-lain, terutama untuk kepentingan investasi dan lain-lain. Jadi Oke. dua hal inilah yang kemudian reinforce lagi oleh pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah hilirisasi untuk memperkuat daya beli, untuk mengurangi kebutuhan impor dan lain-lain. Demikian, Mas. Jadi tidak ada Oke. bantahan untuk usulan-usulan dari Mas Media. Memperbaiki pasar domestik, tapi ada PR, Mas Uki. Tadi dikatakan oleh Mas Media di sektor pertanian. Nilai tukar pertanian masih stagnan. Menjawabnya seperti apa? Iya, saya sendiri juga belum mengecek lagi ya nilai tukar pertanian, tapi kita memiliki kabar-kabar baik ya dari para petani kita ya. Yang pertama adalah
pemerintah sudah menggelontorkan subsidi pupuk ya semenjak Januari yang lalu. Dan subsidi pupuk ini ya sudah kami anggarkan sebesar 20 triliun. Dan juga yang kedua, pemerintah di sini membeli gabah petani itu senilai 6.500, yang dimana ini menjaga harga supaya petani itu tidak rugi. Dan Oke. kemarin Presiden juga sudah mengumumkan bahwa produksi pertanian kita ini sekarang melonjak jauh ya dibandingkan di periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi kita pelan-pelan kita perbaiki terus, lama-lama kita akan mencapai di status yang ideal. Demikian, Mas. Baik, kemudian juga yang menjadi catatan tadi oleh Mas Media, Mas Uki, adalah bagaimana kemudian diversifikasi ekspor ke Timur Tengah. Bagaimana kemudian ini akan dilakukan oleh pemerintah saat ini? Selain Afrika, yang dikatakan oleh Pak Prabowo beberapa waktu lalu. Iya, diversifikasi tujuan ekspor itu bisa kemana saja ya. Termasuk salah satunya adalah Timur Tengah yang merupakan pasar potensial. Betul sekali ya. Ini tentu saja menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Dan kenapa tadi saya katakan BRICS ya, karena kita berada di satu aliansi yang sama dengan negara-negara BRICS, dengan Brazil, dengan Rusia, dengan India dan lain-lain, yang tentu saja pertama lebih mudah bagi kita untuk membuat perjanjian-perjanjian yang saling menguntungkan di dalam anggota BRICS itu sendiri. Oke. Lalu yang kedua juga, ini juga akan memudahkan kita untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat apabila di sini kita maju dengan kepentingan kolektif di antara negara-negara BRICS tadi. Jadi tentu saja Timur Tengah menjadi suatu tujuan ekspor yang sangat menarik sekali karena Timur Tengah juga sekarang sedang merekah-rekahnya ya. Akan tetapi ini belum kita putuskan ya, diversifikasi ini kemana-mana saja. Tapi yang jelas diversifikasi tujuan ekspor ini menjadi salah satu strategi kami pemerintah Indonesia. Demikian, Mas. Ya, kemudian ke Mas Media, apakah dengan BRICS kita akan aman nanti? Karena kalau dengan BRICS tentu kontradiktif ya, karena kalau berbicara dengan Amerika Serikat tentu antitesis. Ya, sekarang sayangnya kita bergabung dengan BRICS sebelum tarif ini diterapkan ya. Jadi pasti tentu saja ada sentimen negatif dari US terhadap Indonesia setelah bergabungnya dengan BRICS. Karena kalau kita melihat BRICS ini, saya kira Mas Uki juga sangat paham persoalannya bahwa BRICS ini juga sangat tricky. Karena ketika kita bergabung dengan BRICS, otomatis terjadi pembatasan fleksibilitas dagang kita dengan negara lain gitu ya. Dan ini seakan-akan BRICS bisa membuat Indonesia seperti menjauh dari US atau blok barat. Persoalannya adalah kita tidak seperti Vietnam atau Thailand ya, yang bahkan beberapa hari yang lalu bisa dengan sangat meyakinkan bilang bahwa kita akan mengalihkan pasar kita ke negara lain. Artinya mereka cukup confidence mereka bisa beralih selain US. Tapi untuk Indonesia itu nggak semudah itu karena sektor yang ekspor ke US itu nggak mudah dicari penggantinya gitu ya, khususnya di industri pakaian dan tekstil gitu. Jadi ini BRICS juga sangat-sangat problematik ya. Artinya tidak ada jaminan juga dengan BRICS akses pasar kita akan jadi lebih baik. Karena sebetulnya tanpa BRICS pun kita bisa menjalin kemitraan dengan China dan India. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa sesama BRICS pun juga berantem begitu ya. Ini juga yang saya kira perlu disikapi. Dan saya kira BRICS sebagai opsi jangka panjang mungkin oke. Tapi saya melihat persoalan tarif ini terjadi hari ini. Dan window-nya itu adalah dalam 3 bulan ke depan. Artinya negosiasi tentu saja harus berjalan, tetapi penguatan sektor real, dukungan regulasi, insentif untuk ekspor impor kita itu harus dilakukan hari ini juga. Dan ini yang ditunggu oleh investor dan mitra dagang ya, agar Indonesia bisa lebih kuat secara institusi untuk mengatasi kendala perang dagang ini. Iya, dijawab Mas Uki, tidak segampang itu untuk mencari pasar lain selain Amerika Serikat, apalagi untuk sektor pakaian. Ya, memang tidak ada yang mudah ya, dan selalu ada uncertainty. Tadi Mas Media mengatakan kita sedang tidak berada di sebuah krisis. Saya percaya itu juga, betul Mas Media. Namun memang ada ya dimensi baru krisis, yaitu krisis ketidakpastian. Artinya memang sekarang ini tidak ada yang pasti. Dan itulah dia kenapa pemerintah tidak mau membuat kebijakan yang terburu-buru ya, tidak mau langsung retaliasi.
tidak mau langsung membatasi katakanlah ekspor-ekspor ya, karena kami juga meyakini misalnya ada ekspor tertentu yang kita batasi sehingga kemudian pihak penerima komoditas tersebut tidak siap dengan produksi dalam negerinya sehingga terjadi inflasi dan lain-lain. Ini kan kita tidak mengarah ke sana. Artinya semua yang akan kita lakukan, semua yang akan kita putuskan di dalam poin-poin yang akan dinegosiasikan, tentu saja ini sangat dilakukan secara hati-hati, termasuk di dalamnya ya itu dampak terkait dengan memilih negara-negara mana saja untuk diversifikasi tujuan ekspor yang baru. Apabila memang kemudian harus mencari negara-negara tujuan yang baru, misalnya seperti itu. Jadi ini masih berproses ya. Ini kalau saya ibaratkan film Netflix ya. Ini kita ada 10 episode, kita jangan ambil kesimpulan dulu, baru masuk episode 3. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik. Tapi satu hal yang pasti, Mas, Presiden sudah mengingatkan ya bahwa kita tidak perlu khawatir untuk jangka pendek ya, karena fundamental negara cukup kuat. Baik, fundamental negara cukup kuat, kita harapkan dan kita dukung selalu pemerintah untuk menghadapi tarif resiprokal ini dan ekonomi tidak akan meradang di tanah air. Terima kasih untuk waktu berdua, ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Selyus, dan Mas Dede Pariudi, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan RI. Selamat sore keduanya. Assalamualaikum. Selamat sore.